apa? Kali ini saya akan menjelaskan tips dan menjelaskan mengenai keadaan dan kebiasaan muka sebelum dan setelah istirahat malam. Kita tahu setiap manusia itu kan pasti mengalami keadaan kondisi lelah karena kita terlalu lama bekerja, belajar baik di sekolah maupun di tempat kerja. Mungkin kita tidak sadari kita merasa mengantuk padahal kita sudah cukup. Nah, tapi solusi terbaik yang perlu kita lakukan adalah mencuci muka ya. Nah, mencuci muka ini juga merupakan cara alternatif bukan hanya sekedar untuk membuat wajah kita lebih segar, tapi juga untuk mengatasi rasa kantuk yang berlebihan. Apalagi ketika tidurnya tuh cukup, tapi terkadang kabar kita sadari. Jadi kebiasaan mencuci muka sebelum dan setelah istirahat malam itu juga berguna agar tubuh kita tidak cepat lelah setelah bangun. Terus juga mood mata kita itu menjadi lebih segar, apalagi pun kalau kita lakukan setelah mata kita tuh kan lebih segar dan bisa tetap terjaga seperti biasanya. Kita sering melihat orang-orang tidak sadar ketika sedang belajar dan bekerja dan mengantuk. Dan itu pasti kita akan membuat kita merasa tertidur karena kita dibangunin oleh para majikan atau guru ya. Jadi kita sarankan cuci air yang paling sesuai untuk mencuci muka adalah air dingin. Kenapa air dingin? Karena air dingin itu juga membantu membuat tubuh kita jadi lebih segar ketimbang dengan air hangat atau panas. Air hangat juga bisa, asal tidak boleh. Kalau air panas tuh juga justru bisa membuat muka kita tuh tidak baik untuk mencucinya karena mengakibatkan mukanya terbakar ataupun bahkan melecet-lecet dan tubuh jadi bisu-bisu yang banyak. Nah, jadi kalau mencuci muka sebelum bisa tidur siang itu juga membantu tubuh kita itu membuat istirahat lebih lama ya, apalagi saat kita bangun tuh kita masih segar kembali karena kita siang tuh kan harusnya kan biasanya tubuhnya lelah, apalagi terutama sampai perjalanan jauh bisa naik pesawat, kereta ataupun mobil. Kita bisa sarankannya untuk tertidur sampai untuk membuat tubuh kita tidak lelah setelah kita nanti kalau kita jalan-jalan lama-lama ya. Terus kemudian apalagi tidur malam, kita kadang tidur malam itu tuh biasanya kadang terlalu malam itu karena kita terlalu banyak melakukan pekerjaan misalnya pertemuan, terus juga kerja lembur atau bahkan menghadiri sebuah acara konser yang terlalu lama. Itu kadang masa kantuk kita itu akan sangat berpengaruh di kehidupan harinya karena kita terlalu menatapkan tujuan ada di luar, kita merasa capek. Jadi dengan mencuci muka selesai tidur malam itu juga membantu kita lelah ya. Jadi apalagi saya minum air yang tadi di vlog sebelumnya. Jadi tidur yang paling jam tidur yang paling sesuai untuk tidur malam itu adalah minimal jam 10, antara jam 10 dan jam 11. Kenapa tidak bisa buat tengah malam? Karena itu bisa mengakibatkan risiko begadang dan mengakibatkan kelainan penyakit seperti stroke, terus juga insomnia. Bahkan kebanyakan orang insomnia itu pada awal itu karena tidak tahan dengan suara ledakan, misalnya berisik, apalagi saat cuci muka seperti itu ya. Karena kita cuci muka kalau mau tidur kan selalu cuci muka terlebih dahulu. Namun tanpa kita sadari, kalau kita terdengar suara bisik-bisik dari luar misalnya kembang api, petasan, ataupun suara trompet yang tidak dari luar, itu kita tidurnya terganggu. Jadi kita secara otomatis tuh kita tidurnya tuh merasa terganggu sehingga pada keesokan pagi itu kita masih mengantuk. Jadi peranan kebaikan yang mencuci muka sebelum tidur dan setelah tidur malam itu adalah bukan untuk mencegah lelah, tapi juga membuat keadaan fisik kita atau kondisi kita lebih fit. Apalagi kalau mau berjogging atau berolahraga itu menyenangkan dan waktu aku tidak akan terbuang untuk membersihkan kamar ya. Biasanya kebiasaan pagi-pagi itu harus membersihkan kamar ya. Jadi kalau membersihkan kamar itu tubuh kita juga fit. Kalau jika terjadi kelelahan itu siapkan istirahat dengan tenang, atau kalian bisa menyewa asisten rumah tangga yang berstatusnya tunawicara atau tunawisma ataupun kehilangan macam musibah supaya bisa mengikutnya lebih gampang. Nah, oke tuh kali ini juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa sebiasa follow sosial mediaku, komen dan kerja kita bagi harapan kalian mengenai vlog ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.